Ini gue beli 3 item, ada X13. Jadi infonya sih updatean dari ini cooler terdingin sekarang X12. Ini kan udah jelas ya, udah paling mantap, paling dingin. Nah ini gue beli updateannya lagi, ada yang versi standar, ada yang versi ultra. Ini gue beli 2, bedanya katanya wireless chargingnya doang. Terus ada BR20 Pro. Kalau di gambarnya sih itu lebih mirip sama F3 Ice Hover, lebih mirip F3 Ice Hover. Tapi ini udah ada 15 watt wireless charging. Jadi ini gue lebih tertariknya di sininya sih, wireless chargingnya bisa 15 watt. Soalnya gue nggak suka yang wireless charging biasa itu gara-gara panas. Kalau pakai ini harusnya wireless chargingnya jadi adem tapi tetap bisa fast charging. Kita langsung buka aja. Ini belinya di My All Store ya, My All Store Tokopedia. Udah gue cantumin di deskripsi. Ini suara gue aman kan? Ini beli ya, ini bukti belinya, langsung aja. Ini belinya, ini belum gua approve, di My All Store. Jadi untuk BR20 Pro nya itu 325, terus X3 radiatornya. Untuk yang versi ultra itu 295, untuk yang biasanya regulernya itu 205. Jadi harganya sama kayak X12 untuk yang regulernya. Oke, kita buka terus kita buat pastiin aja bedanya apa ya sama X12. Ini gue belum nemu toko lain sih, yang jual ini. Oke, ini kotaknya malah sama kayak X12 ya. Ini barangnya ada 4. Jadi ini bedanya, ini yang X12, gua ambil dulu. Ini X12, ini X13. Kalau di X13 udah langsung ditulis bisa sampai 12 volt. Oh, ini menarik banget ini. Ini bisa sampai 12 volt. Kalau ini kan 9 volt 2 ampere. Oke. Terus ini ada yang wireless charging, ada yang enggak ya. Ada yang wireless charging, ada yang enggak. Sisanya kurang lebih sama. Dia malah nggak diganti ini kodenya, QRZ ya, itulah nggak diganti. Cuma ini jelas sih kelihatan 15 watt, sama-sama 15 watt, maksimalnya di 15 watt. Ini kita langsung cobain aja, nanti kita langsung bandingin sama X12. Oke, ini gue buka. Ini gue nggak tahu mana yang fast charging, mana yang enggak ya. Untuk pengetasan lebih lanjut mungkin di video. Wah, ini mantap. Ini yang gue suka. Ini mendingan pakai ring kayak gini, terus langsung ada thermal padnya. Nah, mantap. Ini juga ukurannya mini, gak segede di X12. Cuma pasti ada kekurangannya ya. Kalau lebih kecil, heatingnya juga lebih kecil. Jadi kemungkinan dinginnya juga nggak sedingin di 12. Terus ini yang paling benar menurut gua, seperti ini. Jadi wah, ini benar-benar didengar. Ini request gue sih benar-benar didengar. Gue seneng banget. Jadi ini thermal padnya udah nonjol sendiri di sini. Cuma gue nggak tahu ini timbulnya sesuai atau enggak ya. Tinggal ditempel, jadi nggak ada yang kebuang. Kalau ini udah tempel di sini, ininya masuk, jadi thermal padnya langsung nempel ke sini. Cuma gue nggak tahu ini tebelnya cukup apa enggak. Kalau nggak cukup berarti harus ditambahin.
Ya mendingan dikasih beginian dibanding yang ini ya. Kalau dikasih yang ini walaupun dingin banget, cuma hasil benchmarknya juga sama kayak X9 biasa. Nah, ini udah dikasih yang seperti ini. Udah dikasih yang seperti ini, cuma ini agak kegedean nih. Ini agak kegedean. Gue coba ambil yang punya gua sebentar. Nah ini yang punya gua rasa lebih pas ukurannya. Ya ini lebih pas ukurannya punya gua. Ini kalau mau nyari yang dalamnya 4,5 mili, 4,5 cm, luarnya 5,5 cm. Oke. Ini ada on off-nya. Jadi makin mantap ya. Ini ada on off-nya. Ini perbandingannya sama X12. Jadi di sini juga ada lubang tripod. Bisa taruh tripod. Mantap sih. Nanti kita cek lagi. Untuk benchmark mungkin nggak sekarang ya. Kita coba dinginnya dulu aja. Ini gua nggak tahu yang versi apa, tapi gue singkirin dulu. Ini dapat kabel Type C ungu. Harusnya sih ini udah support yang 3 ampere ya harusnya. Nanti kita cobain aja. Terus ini gue buka lagi yang ini nggak ada yang absen nih. Full viewer. Nah ini agak aneh. Nah jadi ini bedanya. Kalau misalnya yang nggak wireless charging itu dikasihnya yang kayak gini, platnya full. Kalau misalnya yang wireless charging dikasih platnya yang seperti ini. Jadi sesuai dengan dari dulu gua komplain ya, kalau misalnya plat seperti ini tuh ganggu wireless charging. Nah jadi dibikin yang seperti ini, dikasih platnya yang seperti ini. Dan modelnya juga ini gua taruh sini aja deh. Dan modelnya juga ini bener ya. Jadi plat thermal padnya di tengah doang. Jadi nggak perlu nambah thermal pad lagi. Cuma gua nggak tahu ini tebelnya pas atau enggak. Moga-moga pas, moga-moga cukup. Gue takutnya cuma thermal padnya itu di bawah besinya, jadi malah cuma nambahin gap doang. Oke, ini fokusannya gue taruh bawah dulu. Ini pastiin dapat beginian ya. Ini buat anti goresnya supaya pas cabut platnya itu nggak rusak. Soalnya ini keras banget. Kalau misalnya kalian udah pakai skin HP, kalau gue udah pakai skin HP itu nggak perlu pasang beginian lagi, cuma jadi tebel-tebelin doang. Oke, ini kalau misalnya yang full, dia full seperti ini. Ini bedanya ukurannya. Nah kita bandingin sama yang IDG ya. Oke, ini mungkin bisa dinginnya kayak IDG juga nih. Dia pakai 12 volt. Gue udah siapin charger yang support 12 volt juga. Oke, ini mantap. Ukurannya juga sama, lebih kecil malah, sedikit lebih kecil dibanding FlyDigi. Ini lebih kecil lagi, gue suka. Oke, dari desain ini mantap, udah benar menurut gue yang kali ini. Ini gue sambil rapiin ya. Ini sayang, mestinya yang lain juga masukin. Nah ini kalau yang ultra ini katanya dapat stand wireless charging. Oke, jadi dapat stand begini, terus bisa dimasukin seperti ini. Gue belum tahu sih ya, belum pernah coba. Ya bisa dimasukin seperti ini mantap sih.
Oke, jadi kayak gini. Nah, ini mantap. Jadi kalau mau nonton juga bisa kayak gini. Oke, ini oke, ini kuat loh. Ini lumayan kuat. Tadi kenapa ada yang bilang gua gila? Gila live jam segini. Oke, ini jadi mantap ya. Ini yang ultra sih gua nggak tahu di luar dinginnya ya. Kalau kalian cari wireless charging, menurut gue sih lumayan banget kalau kayak gini. Tinggal kita colok aja. Ini sih bisa gantiin MagSafe sih menurut gue. Lebih prefer ini gue dibanding MagSafe. Kenapa? Udah pasti nggak panas, karena MagSafe aja gue pakai panas. Ya, ini masih bisa dipakai sambil nonton. Mantap. Oke, ukurannya nanti ntar gue praktek-praktekin dulu. Kalau yang ini kita coba. Lumayan kenceng juga ya. Ini masih ada. Cuma kalau buat main ini nggak copot. Ini oke. Oke. Ini improvement banget. Terus ini ada BR 20 Pro. Nah, ini kita langsung unboxing masalah aja ya. Total itu pembelian 300, 200, 800 ribuan berarti. Ini kotaknya kayak BR20, cuma dalamnya kayak F3 Ice-Hauber. Kalau gue lihat di gambar tokonya, ini kelebihannya, ini 15 watt juga. Ini bisa wireless charging 15 watt. Sayangnya gue nggak bisa ngetes ini ya, wireless chargingnya berapa watt ya. Paling nanti kita pakai software aja, pakai aplikasi di Ampere. Kita bandingin 15 wattnya supaya enggak. Oke. Ini dapat kabelnya C2C, keren juga. Kabelnya C2C, tapi agak keras ya, bukan kabel yang lentur ya. Bukan kabel yang lentur. Ini juga nggak panjang. Ini kurang panjang ini. 1 meter doang. Biasa kan kita dapat kalau buat cooler tuh biasanya minimal 1,5 meter biar pergerakannya gampang ya. Ini cuma dikasih 1 meter. Ada buku panduan. Ya, ini modelnya bener-bener kayak F3 Ice-Hauber. Moga-moga nggak salah desain ya. Kalau F3 Ice-Hauber itu bener-bener salah desain menurut gua. Karena kalau dicolok terus klipnya dibuka itu ketarik. Ini segel. Ini gede banget. Ini kita bandingin aja. Ini BR20 Pro, ini BR20. Ini gabungan F3 Ice-Hauber sama ini sih. BR20 sih. Ditulisnya BR20 Pro, ini bajakannya Black Shark ya. Lebih mirip. Tapi ini ada wireless chargingnya. Ini ada tombol home juga. Terus ini ada buat tripodnya. Oke. Kita coba ini bermasalah atau enggak. Ini agak turun, jadi masukinnya agak susah. Ini bisa nih jelek lagi nih. Coba dulu aja buka saya. Masih bisa. Dia agak turun ke bawah sedikit, cuma miring. Kalau
nyoloknya sambil miring, ini masih bisa. Oke, kita langsung coba tes di 30 watt. Ini kita coba baca dulu pemakaiannya berapa ya, pakainya berapa watt ya, pakainya berapa volt. Charging power use more than 20 watt, jadi harus pakai yang dia minimal 20 watt. Oke, ini gue pakai yang 30 watt ya. Ini nggak ada segel ya, ada segel. Cuma biasanya kalau yang pakai wireless charging gini, ini tuh nggak maksimal di ini biasanya. Oke, gue coba tes pakai aplikasi Ampere. Ini buat ngetes doang ya, kira-kira. Gue coba nyalain fast wireless charging. Fast wireless chargingnya nyala, berarti termasuk bagus ya. Oke. Terus gue mau coba ini pemakaiannya di 18 watt. Kalau 18 wattnya ini berarti di DC nya itu nggak nyampe 18 ya, bisa selisih 2 watt. Oke, ini max nya di 1500 mA. Oke, max nya di 1500 mA. Stabilnya di 1200an ya, di 1200an. Gua mau coba matiin. Kita coba pakai yang ini. Kita coba pakai yang ini. Gue pengen tahu bedanya berapa. Berarti ini lumayan. Ini lumayan juga ya. Jadi kurang lebih sama. Bisa fast wireless charging juga. Kurang lebih sama ya. Jadi tadi di max-nya di 1500, ini juga di 1500-an. Ini 1470. Bahkan nambah terus. Oke, jadi mantap. Kalau lihat begini, baru lihat seperti ini doang. Untuk wireless charging gue lebih prefer yang ini X13. Ini harganya 290, itu udah sama standnya. Jadi ini lebih menarik sih menurut gue ya. Jadi dari dulu gue udah nyari wireless charging yang ada kipasnya, jadi lebih aman. Dan ini sampean akhirnya ada juga yang bikin. Ini mantap. Jadi ini nggak bisa dimatiin, sayangnya nggak bisa dimatiin wireless chargingnya ya. Coba gue tes dulu. Kalau misalnya bisa itu lebih bagus, jadi kita main nggak sambil ngecas. Ya ini sayangnya, ini kelemahannya, wireless chargingnya nyala terus. Kelemahannya wireless chargingnya nyala terus. Oke, sayang banget. Sekarang kita lihat ini berapa pemakaian wattnya tanpa untuk charging. Jadi kalau kalian nggak punya wireless charging, seberapa penggunaannya? Ini kalau gue colok di 65 watt, charger 65 watt ya, nyala mati. Oh, jalannya di 12 volt. Jalannya di 12 volt, tapi cuma 7 watt. Jalannya di 12 volt. Ini mantap. Oke, kita cobain satunya lagi. Ini perbedaan yang wireless charging sama yang enggak ya. Padnya full. Cobain. Ini cuma 5 volt jalannya.
sayang banget. Gua nggak tahu salahnya di mana ya. Wattnya sih 7 watt, cuma jalannya cuma di 5 volt. Gue coba ganti. Ya dia nggak ngangkat ya, dia nggak naik di 12 volt. Sayang banget. Asli ini sayang banget. Padahal gue berharap banget ini bisa di 12 volt. Kalau misalnya ini di 12 volt, berarti ini ada kemungkinan lebih kencang dibanding X12. Soalnya kalau yang 12 volt cuma bisa yang di wireless charging, ini biasanya kurang maksimal kalau ada wireless chargingnya, karena ada tambahan plat lagi, ada tambahan kumparan lagi di atasnya, jadi nggak maksimal biasa dinginnya. Ya ini nggak naik ya, nggak tambah ya, cuma di 5 volt doang. Ini sayang sih. Gue coba ganti chargeran lagi, siapa tahu pakai Baseus ngangkat ya. Ini kabelnya gue pakai yang 100 watt. Jadi nggak ngangkat lagi, cuma di 5 volt. Sayang. Oke, cuma ini keunggulannya kecil. Ini keunggulannya kecil aja. Oke, kalau gitu tinggal lihat yang ini. Gue mau lihat berapa wattnya. Ada tulisannya made in Vietnam. Kalau cuma kipasnya ini doang, ini cuma jalan di 5 watt. 5 watt nggak nyampe 1 ampere. Cuma kalau sambil ngecas ini naik, ampernya langsung naik setengahnya di 1,5 ampere. Oke, dia langsung berubah ke 9 volt. Jadi kalau misalnya sambil wireless charging, dia berubah ke 9 volt. Ini suhu baterai bisa mencapai di 26 derajat. Gue coba nggak pakai wireless chargingnya lagi, dia tetap jalan di 9 volt atau enggak. Ya, dia langsung turun. Kalau nggak pakai wireless charging, dia langsung turun di 5 volt lagi ya. Jadi dia nggak ke trigger di 9 voltnya itu kalau lagi pakai wireless charging. Nah, jadi ini lebih fungsinya untuk wireless charging sih. Jadi dua pembelian kali ini untuk handphone yang bisa wireless charging ya. Kita coba cek fisiknya. Ini padding bawahnya juga sama banget sama BR20 Black Shark punya. Bagian atas ini bedanya ada slot buat tripod. Bagian bawah juga sama, tombol on off-nya juga sama. Bedanya di kipasnya. Kalau ini kipasnya pakai 7 bilah, yang di sini pakai 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini pakai kipas yang model 9 bilah tapi tipis-tipis. Untuk heatsink juga mirip ya, dan gua rasa ini bukan kayak yang di X9. Ini kayaknya aluminium bagus, catnya bukan yang tebel. Nah, ini minusnya gue lupa sebutin, ini masih yang rata ya padnya ya, jadi kalian harus modif sendiri, potong tambahin kalau nggak mau kena tombol power. Emang gampang lah itu, kerjanya gampang banget.
Ini dari 66 mili sampai 89 mili. Lebar padding ini sama persis kayaknya kayak di Black Shark, 58,4. Oh, sedikit lebih lebar dibanding Black Shark. Tingginya 1 kalau di Black Shark. Ini juga sama kurang lebih. Oke, tapi ini ada tonjolan sedikit untuk wireless chargingnya, ada lingkaran. Kalau harusnya kelihatan sih ya, ada lingkaran. Kita bandingin X12 sama X13 sekarang. Ini X12, bilah kipasnya sama, cuma ini ukurannya jauh lebih kecil. Ini ukurannya jauh lebih kecil. Ini kita bandingin sama Memo. Coba kita bandingin sama Memo. Sedikit lebih kecil diameternya. Ini Memo, kita lihat diameternya. Ini kurang lebih aja ya. Nomor 1,5. Kalau ini nggak nyampe 60. Kita lihat untuk yang FlyDigi, ini 61,5 juga. Ini kurang lebih sama. Jadi untuk Memo sama FlyDigi ini ukurannya sama. Ukurannya sama, cuma kalau dari dengan X13, kalau sama X13 ini lumayan ada selisih ya. Lumayan ada selisih. Oke. Terus kita bandingin lagi model sama. Ini padnya kalau yang non wireless charging itu di 57,1. Kalau yang wireless charging itu 40 doang ya. 40 di sininya. Ini untuk ringnya. Ini untuk ringnya. Oke. Ini gue juga belum tahu cara bukanya ya. Kita coba timbang aja beratnya. Pertama-tama di FlyDigi dulu. Di FlyDigi itu masih lumayan berat di 76. Ini di Memo ya. Kalau Memo sayangnya nggak ada thermopad. Ini di 66. Nah ini cooler teringan yang pernah gue coba di 61, apalagi kalau misalnya kita copot ya, cuma di 54. Oh ya, ini sekalian gue bandingin aja. Jadi ini kurang lebih sama, sedikit lebih kecil dibanding N5, ini sedikit lebih kecil dibanding X13. Kurang lebih sama malah. Selisih 0,7 ya. Kurang lebih. Kalau X13 ini yang non wireless ini di 65, jadi sedikit lebih ringan dibanding FlyDigi. Sedikit lebih ringan dibanding FlyDigi. Yang wireless charging lebih ringan ya. Bentar. Jadi kalau yang non wireless charging itu di 66,7. Kalau yang wireless charging malah lebih ringan, 64,5. Ini agak aneh sih, karena harusnya ada tambahan ya. Ini kalau kita bandingin sama X12,
beda jauh ya, ini di 80-an. Nah sekarang kita lihat bedanya, kita lihat bedanya BR20 beneran itu di 88. Ini BR20 yang bajakannya yang bisa wireless charging 91. Jadi ini berat, terbilang berat untuk ukuran cooler juga ya. Cuma kelebihannya ada di wireless chargingnya aja. Untuk dingin, gue coba tes ini, gue coba bandingin ini dulu antara BR20 sama BR20 yang benerannya, BR20 bajakan sama yang benerannya. Seharusnya ini lebih nggak dingin ya bajakannya. Kenapa? Karena ada tambahan wireless chargingnya. Cuma ya kita coba aja, nggak ada salahnya. Gue kehilangan kabelnya tadi. Masuk ini harus miring ini. Kita coba ke handphone yang non wireless. Kita coba versi 5 voltnya aja berarti ya bisanya. Nggak usah lama-lama aja, paling 3 menitan supaya tahu selisihnya, biar tahu selisihnya aja ya. Untuk review lengkapnya nanti gue bakal tes masing-masing. 13. Ini di 7 derajat. Jadi ini udah ketahuan sih bedanya. Ini paling pakai LTR yang 2,3 biasanya. Rata-rata yang ada wireless charging itu biasanya itu nggak nyampe di bawah 10 derajat biasanya ya. Ini udah 3,6. Jadi selisihnya lumayan jauh. Jadi untuk harga walaupun lebih murah, ini keunggulannya lebih di arah wireless chargingnya aja. Kalau untuk dingin di BR20 aslinya 2 derajat. Tapi ini termasuk dingin loh, bisa di 8,9. Untuk ukuran yang wireless charging ini udah lumayan dingin. Apalagi nanti dia bisa jalan di 9 volt pas wireless chargingnya nyala. Oke, gue lumayan tertarik deh. Tapi untuk dingin ini beda jauh ya, beda kelas ya. Untuk dingin ini beda kelas. Ini lebih menang fitur di wireless chargingnya. Jadi kalau kalian mau cari fast wireless charging, menurut gue ini lebih kepake sih. Ini lebih yang BR20 Pro ini lebih kepake sih. Link pembeliannya ada di ini ya, ada di deskripsi ya. Ini lumayan. Ini gue lumayan kaget wireless charging bisa di bawah 10. Oke, ini gue mau tes versus, kita versusin sama X12 versus X13. Ini yang udah sering gue pakai X12 nya, ini udah kotor, bukan yang baru ya. Nanti gue bakal bandingin juga sama yang baru. Oke. Ini ya, ini jalan di 9 volt, ini di 12 volt, tapi sayangnya yang ini cuma di 5 volt, 13 regulernya. Gue berharap banget ini bisa jalan di 9 volt, padahal minimal 9 volt. Kalau bisa di 12 volt kayak ini. Udah 4,9, 8,7, 13,1. Jadi kelasnya beda ya. Ini cuma di 5 volt doang. Gua nggak tahu ini isi peltiernya gimana. Gue lupa cabut, sorry.
Nah ini kalau bisa lihat di sini udah ada kondensasi, udah 1,8, udah 1,9. Oke. Ini mantap. 12 volt walaupun kipasnya kecil, heatsinknya kecil, udah bisa nyaingin. Plus ada wireless charging 7,9. Oke. Oke, gue seneng banget ini. Ini 1,4, 1,2. Minus. Oh my god. Ini minus 0,7 udah. Ini wireless charging terdingin yang pernah gue coba. Wow, asli. Wah gila, Edan. Ini bakal jadi andalan gue udah. Kecil, lebih enteng, sesuai yang gue mau, minus 0,3. Sesuai yang gue mau. Gue udah berkali-kali bahas ini. Thermal padnya cukup di tengah aja. Pakai yang kayak gini. Ini udah paling benar menurut gue. Tes di benchmark pun hasilnya seperti itu. Ini thermal pad langsung ke handphonenya, jadi lebih maksimal, nggak pakai perantara besi-besi kayak gini lagi. Kalau udah pakai besi ini pasti berkurang dinginnya di besinya doang. Wah, ini harus lebih banyak toko yang jual supaya nggak stock out. Jadi kalau mau beli yang wireless charging aja. Even walaupun handphone kalian nggak ada wireless charging, beli aja yang ini. Ah gila, udah 2,3. Minus 2,3. Ini juga dingin, yang ini juga dingin walaupun 5 volt. Gue bingung. Wow, ini udah minus 0,1 ya, 12. Tapi ini yang sekali lagi ini udah kotor ya, bukan yang baru ya. Tapi kalau ngelihat ini gue yakin tetap ngalahin X12. Oke, gue punya jawara baru kayaknya. Gue udah punya ini baru. Video tadi yang tadi gue upload bakal gue revisi. Video yang tadi gue upload bakal gue revisi. Ini walaupun nggak ada softwarenya juga gue bakal tetap prefer ini sih. Ini kita lihat ya, ini kondensasinya juga cukup rata, hampir ke seluruh padnya dari tengah dia tadi. Kalau ini kondensasinya hampir di semua padnya, lebih rata lagi. Tapi memang nggak sedingin yang lain. Ini jalannya di 5 volt ya sayangnya ya. Ya sudahlah, udah tahu bedanya, udah jelas banget bedanya. Ini gue matiin aja. Jadi kalian kalau mau beli sesuaiin budgetnya aja. Tapi memang harganya beda ya. Ini harganya beda. Ini yang plus, yang ultranya ini harganya 290. Kalau nggak pakai beginian itu harganya, coba cek, 250.000. Ya worth it lah ya, 50.000. 50.000 dapat hasilnya yang lumayan dengan yang kecil seperti ini, dan dengan ukuran yang kecil, enteng, nggak perlu pakai yang aneh-aneh beginian. Udah dikasih yang seperti ini. Ini moga-moga rata sih. Cuma kalau gue ngeliat seperti ini masih ada jeda. Cuma gue belum coba kupas ininya, belum coba kupas plastiknya. Kalau coba kupas plastiknya
ada jarak atau enggak. Kita coba ukur ya. Ini 0,2, platnya 0,2. Ya, padnya di 0,3, tebel padnya di 0,3. Ini gua ratain terus gua tekan ke bawah, ini di 0,3. Jadi ada kemungkinan ini lebih tebal dibanding ini ya. Gue coba ukur lagi. Nggak gue sama-sama 0,3. Jadi harusnya udah rata. Ya. Oke, jadi ini aman. Jadi sebenarnya kalau gue prefer beli yang ini lagi. Paling cuma 20 ribuan. Yang kecil. Jadi di mata lebih enak gitu ngeliat pas. Oke, jadi kalau kalian punya budget lebih bisa beli ininya doang yang wireless charging 250.000. Kalau tambah standnya, menurut gue sekalian tambah stand sih 50.000 dapat yang aluminium kayak gini. Jadi total 290. Udah dingin banget. Ngecas, wireless charging pasti aman, nggak bakal panas. Terus tinggal ditaruh aja. Jadi tinggal ditaruh aja kayak gini. Ini mantap banget. Ini gue bingung asli. Memang harganya beda ya, sedikit lebih mahal. Cuma menurut gue ini recommended banget. Apalagi buat handphone kalian yang punya wireless charging. Jadi mau iPhone lama pun kalian tinggal pakai beginian. Mau iPhone 12 lama pun, iPhone sebelum 12 maksudnya, tinggal pakai ring seperti ini yang udah disediakan. Itu juga bisa buat Android yang flagship yang bisa wireless charging juga enakan pakai beginian. Ini mantap banget. Good job. Paling gitu aja. Tetap bakal gua review full, tetap bakal gua tesin full, kalau bisa gua bakal bongkar. Cuma kalau ngeliat begini aja kalian pasti udah yakin lah, udah pasti tahu ini yang wireless charging ya, X12 yang versi wireless charging ini yang best banget. Nanti gue bakal bandingin sama yang lainnya. Oke, paling segitu dulu dari gue. Semoga videonya bermanfaat, live-nya bermanfaat. Ini nggak ada pertanyaan kan ya? Atau gue salah? Gue coba cek dulu. Takutnya ada komen. Oh iya bener, komennya nggak baca. Pertama Bang Randy, salam Bang dari Malaysia, selamat Hari Raya. Oh iya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri ya. Anjay pengumpul cooler. Hadir Bang Randy. Maldini rajanya fan cooler, aneh baru beli X9. Juga karena rekomendasi dari channel ini. Nick menang X12, tidur woi. Titoyo. Sama, gue juga beli BR20 gara-gara lihat di channel. Itu cooler paling berat. Itu cooler yang paling berat jatuh di merek apa? X12 tuh berat banget. Kok live-nya jam segini bang? Ya lagi males ngedit, jadi gue mendingan nge-live aja. Nge-frame banget videonya. Waduh sorry ya, nggak tahu nih masih nge-frame nggak. Modif cooler K3, gue ada rencana modif K3, cuma nggak ini ya, chatnya nggak muncul. Iya kayak error. Tadi gue udah buka, ini gue buka baru keluar.
Halo Bang, halo. Isak Gaming Bang, BR 30 BS sama FlyDigi Wingwave 2 Pro bagus mana? Please pilih. Kasih pilihan, jangan bilang sama. Sama saja, menurut Bang Randy mending mana? Dari dulu gue selalu bilang FlyDigi Wingwave 2 Pro. Tapi balik lagi ke HP-nya, ini dari 5 handphone yang gua tes, dari 5 handphone yang gua tes, untuk tes 2 ini cuma satu unggul di X3 Pro, sisanya FlyDigi Wingwave 2 Pro yang menang. Cuma kalau kalian cari garansi tetap mendingan pilihnya ini ya, Black Shark BR 30 BS. Viper, halo Bang, halo. Scroll YouTube nemu channel Anda. Siap. Kusuma, semangat Bang, semangat, belum ngantuk ini. Kalau HP-nya nggak wireless charging, dinginnya nggak maksimal ya Bang, pakai yang magnet. Nggak juga, beda. Wireless charging sama yang magnet tuh beda fungsi, beda fitur. Kalau misalnya apa namanya, wireless charging ya buat ngecas kan. Kalau misalnya yang magnet itu kan access doang, cuma ada di X12, cuma ada di iPhone 12 sama iPhone 13 series. Tapi tetap bisa pakai beginian. Nah, ini yang gue suka karena ini udah ada dikasih beginian ya. Nggak kayak kemarin dikasihnya begini, dikasihnya yang plat besi seperti ini. Ini gue komplain keras sih dari kemarin juga. Akhirnya udah dibikinin yang seperti ini. Ini gue seneng banget. Ya dari Memo waktu itu juga thermalpack dihilangin, gue komplain. Akhirnya dijual juga terpisah tapi, dan sekarang dikasih yang seperti ini. Klik connect. Oke, lanjut. Oke, internetnya bermasalah tadi. Cooler untuk Mi 10T Pro. Mi 10T Pro gua tes di sebelum ada B5 ya. Sebelum ada B5 paling dingin ini. Cuma menurut gua kalau habis gua tes ini tadi, prefer gua beli ini loh, asli. Kalau kalian nggak masalah tapi di belakangnya ditempel-tempel kayak ginian ya. Kalau kalian nggak masalah, ini harusnya nggak apa-apa. Kok ngeframe banget videonya. Iya, internet gue pakainya 3 doang soalnya. Lagi nggak nemu fiber optik yang pas di daerah rumah gue. Oke. Sip, paling gitu aja. Ini mantep banget. Ini asli gue puas banget. Gue seneng banget. Tadinya gue skeptis sih. Gue skeptis karena emang biasa yang support gua, yang bantuin gua cari cooler juga bilang X13 nggak sedingin itu, nggak sedingin X12. Cuma ternyata bener, X13 versi regulernya nggak sedingin X13 versi reguler nggak sedingin X12. Cuma X13 yang wireless charging ini malah lebih dingin. Ini gue malah bingung kenapa. Kalau yang kita tahu tadi, ini lebih ke arah dia pakai 12 volt, jadi wajar banget. Yang nempel itu coolernya apa? Ini X13 yang baru. X13. Orbit gue nggak dapet bro. Di sini Telkomsel kecil banget, yang nyampe cuma Tri sama Smartfren doang. Excel parah, Indosat parah, makanya gue nyarinya yang fiber optik. Excel juga kurang, Simpati malah nggak dapet signal sama sekali, makanya gue nggak berani pakai Orbit. Oke, ini cooler terbaik sekarang. X12 wireless charging. X12 nggak ada yang wireless charging bro. X13 yang wireless charging. X12, oh mungkin salah ya. X13 yang wireless charging dipakai di HP Android yang nggak ada wireless charging. Voltnya
Oh enggak, ini gue tesnya tadi begini doang. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada, sorry, nggak keluar wireless chargingnya. Kan beda nih kalau yang BR20 Pro ini, dia nunggu wireless charging baru nanti berubah ke 9 volt. Kalau ini dari awal udah 12 volt. Walaupun wattnya yang dipakai nggak nyampe 10 watt, tapi bisa sedikit ini. Jadi untuk power bank juga, tapi sayang sih ya, power bank nggak ada yang 12 watt sih ya. Nggak ada yang 12 volt sih ya. Bisa berapa derajat itu cooler yang terbaik. Untuk maksimalnya gue belum tes maksimalnya sih. Nanti gue bakal bandingin lagi X12 yang baru. Soalnya ini yang biasa gue pakai, jadi nggak bakal maksimal lah, udah kotor. Tapi kalau selisihnya sejauh tadi ya mungkin bisa ngimbangin atau lebih dingin ini dibanding X12 baru juga. Ini oke banget sih. Kalau ada budget lebih mendingan ambil ini dibanding X9 sama X12. Ini sayang banget. Ini mantap banget. Oke, gue mau coba tes yang lain-lain lagi. Oke, paling gitu dulu ya video yang sekarang ya. Ini gue puas banget. Thank you semua yang udah nemenin 1 jam di pagi-pagi buta gini. Terima kasih. Bang, fan cooler murah tapi dingin. Paling murah, kalau murah paling dingin. Murahnya seberapa? Kalau 200 ribu X9, nambah 50 ribu ini. Iya betul, ini bulatannya kecil tapi ya, yang gue bingung, ini ada wireless charging. Biasanya itu nggak bakal sedingin yang nggak wireless charging karena dia ada tembaganya lagi, tambahan kumparan tembaganya itu yang ngebatasin. Tapi kenapa ini gue nggak tahu kenapa bisa sebagus ini, harus dibongkar. 400 ribu bisa beli ini atau ini. Ini X3 yang wireless charging ultra. Ini LiDigi B5. Enaknya lagi ya, kalau sekecil ini baru feeling nih, bisa taruh sedekat-dekatnya kayaknya. Bisa taruh sedekat-dekatnya sama ini, isi terpanasnya. Nggak harus di tengah. Ya beda-beda seleranya bro. Mungkin yang biasanya itu dia pakainya Razer. Ya paling segitu dulu lah. Oke, thank you banget udah sejam lebih. Masih nyari yang cocok buat Blackjack 2 cooling yang pas, karena kagak rata ya. Kalau di grup Telegram ada yang pakai ini Sony XZ2 apa XZ3. Ada yang pakai XZ2 sama XZ2 atau XZ3 gitu, gue lupa. Itu cembung juga, pakai X9 udah bagus. Snowgone kurang, kan gue pernah bahas juga. Gue pernah cek juga, apalagi Snowgone itu kalau ada bump kamera, itu kena di bump kamera, kalian harus tambahin thermal pad di tengahnya. Kalau nggak bakal maksimal, nggak bakal efek. Terus gue pernah lihat ada yang nge-review juga
88 dia bilang bagusan versi yang kipasnya doang. Itu karena kena bam kamera, padnya dia nggak nyentuh ke sini gitu, nggak nyentuh ke HP-nya. Jadi kalau yang Peltier itu harus nyentuh, bener-bener nyentuh. Kalau bisa pakai thermal pad supaya nggak ada pori-porinya sama sekali. Makanya kalau bisa beli yang udah ada thermal pad. 5 bulan nggak rusak-rusak, tapi udah kotor banget. Lama-lama rusak kalau kotor. Jadi biasain jangan sampai kotor. Fly Digi top banget sih emang. Cuma kalau udah 6 bulan gue saranin ganti pasta. Jadi ada beberapa nih yang udah, ini kan udah umurnya udah mau setahunan nih, udah mau setahunan. Kalau pastanya udah kering, dia ada gap di antara Peltier sama tembaganya sini, dia bakal ada kondensasinya di dalam. Kalau udah ada kondensasi di dalam, akhirnya takutnya kenanya ke sini, ke PCB-nya. Jadi PCB-nya konslet kayak yang waktu itu gue pernah bongkar gitu. Jadi mendingan kalau udah 6 bulanan lewat, mendingan ya buka aja lah, ganti pasta. Nggak usah bongkar semua, ganti pastanya aja. Pertama yang bagian dinginnya. Kalau bisa ganti semuanya, ganti semua. Bakal lebih maksimal lagi. Oke, nggak selesai komennya. Udah ya, berarti komennya udah nggak ada komen lagi, nggak ada pertanyaan lagi. Thank you. Gue langsung matiin. Oh iya, selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan ya. Kalau ada salah-salah selama ini, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.